Halo sobat penyidik semua, selamat datang kembali di channel aku. Sepanjang sejarahnya selama ratusan tahun, kerajaan Inggris telah memiliki puluhan penguasa yang pernah duduk di singgasananya. Salah satu di antara mereka adalah Lady Jane Grey, seorang ratu dengan masa pemerintahan paling singkat di antara penguasa Inggris lainnya. Berapa lama masa pemerintahannya? Bagaimana kisah hidup ratu yang juga terkenal dengan kisah tragisnya ini? Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya aku mau ingatin kamu untuk subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Lady Jane Grey lahir pada musim gugur 1537 di Leicester. Ia adalah putri tertua dari Henry Grey dan istrinya Lady Frances Brandon. Lady Frances Brandon merupakan anak pertama dari saudara perempuan Raja Henry ke-8. Sementara dari garis ibunya, Lady Frances Brandon adalah cicit dari Raja Inggris Henry ke-7. Orang tua Jane mempunyai ambisi yang tinggi, memberikan pendidikan terbaik untuk Jane dengan harapan ia akan menjadi pasangan yang cocok untuk putra dari keluarga yang punya posisi tinggi. Lady Jane dianggap sebagai salah satu orang paling berpendidikan dan cerdas di masanya. Dia dididik oleh seorang sarjana dari Yunani bernama John Aylmer yang mengajarnya dengan bahasa Yunani, bahasa Latin, dan Ibrani. Lady Jane juga fasih berbahasa Prancis dan Italia. Dia pun dianggap cukup menawan. Pada usia 10 tahun, Jane tinggal bersama Thomas Seymour, paman Edward ke-6, yang baru saja menikahi Catherine Parr, janda dari Henry ke-8. Jane dibesarkan sebagai seorang Protestan yang taat. Ia juga gadis muda yang cerdas. Pada bulan Oktober 1551, sang ayah naik jabatan menjadi adipati atau Duke of Suffolk. Ia pun mulai terlihat di istana. Keluarganya awalnya ingin menikahkan Jane Grey dengan sang raja, yang juga merupakan sepupu sebaya Lady Jane. Namun, Edward ke-6 sakit-sakitan dan diperkirakan tak berusia panjang. Selain itu, setelah Catherine Parr meninggal, suami keempatnya yaitu Thomas Seymour yang merencanakan pernikahan Lady Jane dan Raja Muda Edward ke-6 juga dipenggal karena pengkhianatan pada tahun 1549, sehingga Jane kembali ke studinya di Bradgate. Raja Edward ke-6 sendiri adalah putra tunggal dari Henry ke-8 dan merupakan Raja Inggris pertama yang dibesarkan sebagai seorang Protestan. Raja Edward ke-6 menggantikan tahta pada tahun 1547 setelah kematian ayahnya. Saat itu dia baru berusia 10 tahun. Sepanjang pemerintahannya, Raja Edward ke-6 yang masih belum cukup umur ini diwakilkan oleh seorang regent atau wali. Jabatan ini dipegang oleh Duke of Northumberland pertama, yaitu John Dudley. Jadi kala itu kekuasaan yang sesungguhnya ada di tangan Duke of Northumberland ini, yang bertindak sebagai wali bagi Raja Edward ke-6 yang masih belia. Pada usia 15 tahun, Edward ke-6 disimpulkan mengidap penyakit terminal atau mematikan, yaitu TBC. Dibesarkan sebagai seorang Protestan, Edward ke-6 kemudian menyusun sebuah rencana mempengaruhi politik kerajaan agar tahta Raja Inggris jatuh ke tangan penguasa Protestan, tidak ke tangan Mary Tudor, saudara tiri Raja Edward dan putri dari Henry ke-8 dengan istri pertamanya, Catherine dari Aragon, yang beragama Katolik. Raja dibujuk untuk menyatakan bahwa Mary tidak sah sebagai pewaris tahta. Demikian juga dengan saudara tirinya yang lain, yaitu Elizabeth. Pada tahun 1553, kurang dari sebulan sebelum menjadi ratu, Lady Jane menikah dengan Lord Whitfield Dudley, putra dari John Dudley. Lady Jane Grey dikenal sebagai Lady Jane Dudley setelah menikah. Mertuanya, John Dudley, merupakan orang paling kuat di negara itu pada saat itu. John Dudley yang merupakan pelindung bagi Raja Edward ke-6 mendukung keputusan raja yang akan memahkotai menantu perempuannya, yaitu Lady Jane, setelah ia meninggal. Lady Jane Grey tak pernah bercita-cita menjadi Ratu Inggris. Walaupun ia cantik dan cerdas, dia enggan membiarkan dirinya dinobatkan sebagai ratu oleh politisi yang tidak bermoral. Namun, intrik politik yang dibumbui konflik agama membawanya ke singgasana. 3 hari setelah kematian Raja Edward ke-6 pada 6 Juli 1553,
Jane Grey dibawa ke rumah Duke of Northumberland. Sebuah pertemuan rahasia digelar di sana. Jane disambut Northumberland, suaminya, dan juga kedua orang tuanya. Saat diberitahu bahwa saat itu dia telah menjadi Ratu Inggris, Jane pingsan. Setelah sadar dan masih enggan menerima tugas barunya, ia mengatakan, "Jika apa yang telah diberikan kepada saya adalah hak saya." Keesokan harinya, atau 4 hari setelah kematian raja, Jane diproklamasikan sebagai Ratu Inggris dan Irlandia dan diperkirakan pada saat itu usianya 16 tahun. Para sejarawan belum yakin soal tanggal lahir Jane. Lady Jane Grey adalah sepupu pertama yang pernah diangkat menduduki tahta kerajaan menggantikan Raja Edward ke-6. Jane Grey kemudian menuju ke Menara London di mana ia memerintah. Namun, ratu yang baru menjabat ini bertengkar hebat dengan suami dan ibu mertuanya. Ia menolak untuk menjadikan suaminya, Lord Guildford Dudley, sebagai raja. Mary Tudor juga mengirimkan surat yang menegaskan haknya untuk berkuasa. Orang-orang Inggris yang sudah lelah melalui begitu banyak gejolak politik dan agama berpikir bahwa Mary Tudor adalah pewaris tahta yang sah dari dinasti Tudor. Negara itu tidak puas dengan keputusan yang telah dibuat dan lebih menyukai garis kerajaan langsung dan asli untuk menjadi ratu. 2 hari setelah Lady Jane mulai memerintah, mertuanya meninggalkan London dengan pasukan untuk menyerang tentara Mary. Karena ketidakhadirannya, Dewan menyatakan John Dudley sebagai pengkhianat. Ayah mertuanya itu dikutuk dengan tuduhan pengkhianatan besar dan dieksekusi pada 23 Agustus. Ayah Lady Jane Grey, Duke of Suffolk, malahan mendukung Mary untuk naik tahta. Ia dengan mudah membujuk putrinya untuk melepaskan mahkotanya yang sebenarnya tidak pernah dia inginkan. Pendukung Northumberland sangat terpukul karena tindakan ayah Lady Jane ini. Meski Mary awalnya tak populer, namun popularitasnya melonjak di kalangan rakyat. Jadi Dewan menyatakan Mary pertama sebagai ratu yang baru. Pada 19 Juli 1553, Mary Tudor dinyatakan sebagai ratu dengan gelar Ratu Mary pertama. Dengan begitu, Lady Jane menduduki tahta selama 9 hari. Dalam waktu singkat, Mary pertama membatalkan reformasi Protestan yang dijalankan oleh Edward ke-6. Mary kemudian memenjarakan Jane, suaminya, dan juga ayahnya di Tower of London. Ayah Jane kemudian diampuni, namun Jane dan suaminya diadili atas tuduhan serius, yaitu pengkhianatan tingkat tinggi pada November 1553. Jane dinyatakan bersalah dan divonis mati. Namun sebenarnya dia masih bisa bebas dari hukuman mati tersebut. Pelaksanaan eksekusi tersebut telah ditunda. Nyawa Lady Jane Grey yang saat itu berusia 16 tahun telah diampuni oleh Ratu Mary pertama. Tapi sayangnya, ayah Lady Jane terlibat dalam pemberontakan Sir Thomas Wyatt pada awal 1554 menentang pernikahan Mary pertama dengan Philip dari Spanyol. Pemberontakan ini berperan besar dalam menentukan nasib Jane. Setelah pemberontakan dikalahkan, Lady Jane dan suaminya sekali lagi dihukum karena pengkhianatan tingkat tinggi dan dipenggal pada tanggal 12 Februari 1554. Ayahnya menyusul 2 hari kemudian. Dikatakan bahwa Lady Jane bertindak sangat berani sebelum dia dieksekusi. Lady Jane dibawa ke Tower Green, bagian dari Tower Hill di London. Ketika Lady Jane mendekati perancah, dia berkata kepada Algojo, "Saya berdoa kamu mengirim saya dengan cepat." Pastinya Lady Jane tidak mau proses kematiannya menyakitkan dan lama seperti kisah Ratu Mary dari Skotlandia yang pernah aku bahas di video sebelumnya. Lady Jane yang masih remaja ini mengikat sapu tangannya di sekitar matanya dan meminta untuk dibimbing ke blok tempat dia meletakkan kepalanya. Kata-kata terakhirnya adalah, "Tuhan, ke tanganmu aku memuji rohku."
Lady Jane Grey adalah Ratu Inggris dari 10 Juli 1553 hingga 19 Juli 1553 yang menjadi pemerintahan terpendek dari raja manapun di Inggris sebelum atau sesudahnya. Ia adalah seorang Protestan yang taat dan dianggap sebagai korban politik dan martir setelah kematiannya. Ia tak sempat meninggalkan warisan apapun di masa pemerintahannya yang pendek ini. Ia memiliki beberapa julukan, yakni The Nine Day Queen yang berarti Ratu 9 Hari atau The Tragic Lady Jane Grey. Menurut kamu, apakah Lady Jane Grey pantas dihukum mati di usia 16 tahun? Kesalahan siapakah yang menyebabkan Lady Jane harus memiliki akhir yang tragis seperti ini? Aku ingin tahu pendapat kamu semua tentang kisah ini. Kalau kau berkenan, sharing pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Aku sangat mengapresiasi sobat penyidik semua yang memberikan saran dan masukan yang positif, serta telah menjaga perkataan dan jari-jari yang terkadang terlampau lincah. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel aku, dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Kita kembangkan channel ini bersama-sama. Follow juga Instagram aku di @dorothy_rimba dan kamu bisa request kasus selanjutnya yang mau aku bahas di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.